Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat aplikasi sistem pakar diagnosa awal penyakit mental ini. Dalam pembuatan tugas ini kami menggunakan metode inferensi forward chaining dengan variabel-variabel yang digunakan yaitu A sama dengan cemas kehilangan minat melakukan aktivitas, B putus asa, rasa bersalah, C gelisah, jengkel, dan marah, D insomnia atau tidur tidak nyenyak, E kehilangan selera makan, F selalu marah G kehilangan kepercayaan diri, H kesulitan berkonsentrasi, I sulit mengambil keputusan, J mudah marah, K keputusasaan, ketidakpuasan umum, marah atau rasa bersalah, L berperilaku tidak teratur, gelisah, menyakiti diri sendiri, M kehilangan konsentrasi, kelambatan dalam aktivitas, N depresi, O berat badan naik atau penurunan berat badan, P kesulitan merasakan ikatan batin dengan sang bayi, Q tidak merasa senang punya momongan, R hanya merawat sang bayi karena kewajiban, S tidak ingin bermain dengan sang bayi, P selalu merasa ada yang salah pada kondisi sang bayi, U rasa lemas dan lelah yang luar biasa, V perubahan mood yang ekstrim sampai muncul kecemasan, W nyeri haid, X palpitasi jantung atau jantung berdebar dengan cepat, Y paranoid, padahal biasanya tidak memiliki gangguan kepribadian paranoid. Untuk subgoalnya sendiri yaitu P1 sama dengan mayor, P2 persistent depressive disorder, P3 bipolar disorder, P4 postpartum depression, dan P5 premenstrual dysphoric disorder. Kemudian rules-nya yaitu R1 sama dengan if A, NB, NC, ND, NE, maka pasien didiagnosa mengalami mayor. R2 jika F dan G dan H dan I dan J maka pasien didiagnosa persistent depressive disorder. R3 sama dengan jika K dan L dan M dan N dan O maka pasien didiagnosa mengalami bipolar disorder. R4-nya jika P dan Q dan R dan S dan T maka pasien didiagnosa mengalami postpartum depression. R5 jika U dan V dan W dan X dan Y maka pasien didiagnosa mengalami premenstrual dysphoric disorder. Kemudian ada flowchart. Flowchart ini dimulai dari start, kemudian jenis kelamin. Jika jenis kelaminnya itu female, maka lanjut ke generate question type 1. Jika bukan female, lanjut ke generate question type 2. Kemudian dari generate question type 1 lanjut ke question ke-1. Jika question ke-1 jawabannya lebih besar atau sama dengan 75%, maka pasien dapat didiagnosa mengalami depresi mayor. Kemudian question kedua, jika jawabannya sama dengan atau lebih dari 75%, maka pasien dapat didiagnosa mengalami persistent depressive disorder. Kemudian question ketiga, jika jawabannya sama dengan atau lebih besar dari 75%, maka pasien dapat didiagnosa mengalami bipolar disorder. Kemudian question keempat, jika jawabannya lebih besar atau sama dengan 75%, maka
pasien dapat didiagnosa mengalami postpartum depression. Dan question kelima, jika jawabannya lebih besar atau sama dengan dari 75%, maka pasien dapat didiagnosa mengalami premenstrual dysphoric disorder. Kemudian dari generate question type 2, lanjut ke question ketiga. Question ke-1. Dari generate question type 2, lanjut ke question ke-1. Jika jawabannya sama dengan atau lebih besar dari 75%, maka pasien dapat didiagnosa mengalami depresi mayor. Kemudian question kedua, jika jawabannya lebih besar atau sama dengan dari 75%, maka pasien dapat didiagnosa mengalami persistent depressive disorder. Kemudian question ketiga, jika jawabannya sama dengan atau lebih besar dari 75%, maka pasien dapat didiagnosa mengalami bipolar disorder. Kemudian M. Selanjutnya, berdasarkan knowledge rules based. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tampilan dashboard terdapat button mulai tes. Kita bisa coba klik mulai tes. Halaman selanjutnya menampilkan pertanyaan jenis kelamin. Ini merupakan pertanyaan yang akan menjadi penentu pada akhir keputusan diagnosa awal mental illness nantinya. Awal mental illness tersebut. Kita coba dimulai dari laki-laki. Klik next. Lalu muncul bundle pertama dengan pertanyaan cemas kehilangan minat melakukan aktivitas. User hanya diminta untuk semudah itu saja. Misal, ya, putus asa, rasa bersalah, ya, gelisah, jengkel, dan marah, ya, insomnia, tidak, kehilangan selera makan, tidak, next. Untuk bundle pertanyaan kedua, selalu merasa lelah, tidak, kehilangan kepercayaan diri, ya, kesulitan berkonsentrasi, tidak, sulit mengambil keputusan, ya, mudah marah, tidak, keputusasaan, ketidakpuasan umum, marah, atau rasa bersalah, tidak, berperilaku tidak teratur, tidak, kehilangan konsentrasi, tidak, depresi, tidak, berat badan naik atau penurunan berat badan, ya. Ini bundle terakhir, lalu selanjutnya kita akan ditampilkan halaman untuk memproses hasil diagnosa kesehatan mental kita. Kita coba klik proses hasil diagnosa. Diagnosa awal mental Anda saat ini adalah major depressive disorder. Terdapat nama dari diagnosa awalnya dan terdapat detail atau ringkasan singkat mengenai diagnosa tersebut. Dari sini kita bisa terdapat juga dua button, yaitu mengulangi tes atau keluar. Jika kita coba untuk mengulangi tes, maka akan dimulai dari pertanyaan jenis kelamin. Coba kita berperilaku sebagai user dengan jenis kelamin perempuan. Kita klik next. Lalu terdapat bundle pertama. Sebenarnya bundle pertama ini sama dengan user, dengan melakukan aktivitas, tidak, putus asa, tidak, gelisah, tidak, insomnia, ya, kehilangan selera makan, tidak, next. Selalu merasa lelah, tidak, kehilangan kepercayaan diri, ya, kesulitan berkonsentrasi, tidak, sulit mengambil keputusan, tidak, mudah marah, tidak, next. Untuk bundle ketiga, keputusasaan, ketidakpuasan, tidak, berperilaku tidak teratur, tidak, kehilangan konsentrasi, tidak, depresi, tidak, berat badan naik atau penurunan berat badan, ya, next. Nah, karena kita memilih perempuan, maka terdapat dari depresi seorang seorang ibu yang sudah memiliki bayi, namanya postpartum depressive. Kesulitan merasakan ikatan batin dengan sang bayi, misal kita tidak, rasa senang punya momongan, tidak, hanya merawat tidak ingin bermain dengan sang bayi, tidak, selalu merasa ada yang salah pada kondisi sang bayi, tidak juga. Kita klik next. Pada bundle terakhir terdapat
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan premenstrual. Rasa lemas dan lelah yang luar biasa? Ya. Perubahan mood yang ekstrim sampai muncul kecemasan? Ya. Nyeri head? Ya. Palpitasi jantung? Ya. Paranoid? Ya. Ini merupakan bundle pertanyaan terakhir untuk jenis kelamin perempuan. Kita klik next, maka muncul tampilan untuk memproses hasil diagnosa awal mental illness. Kita coba klik button proses hasil diagnosa, maka terlihat pula diagnosa awal kita mengidap penyakit apa. Diagnosa awal